desa-desa gitu ya. Titik bakso Pak. Bahannya dari mana? Apa? Oh, ikan. Oh, banyak ikan di sini. Masuk ikan apa? Dari hasil perikanan ini ada tahu isi cumi, ada tahu isi ikan. Kayak gini Pak deh. Ikan. Iya Pak. Namanya tahu tapi potensinya ikan. Masih industri kecil, dolor kecil. Ini kita dapat mesin. Nah ini Pak Budi ini dari Pak Budi. Iya. Beliau akan menyediakan kurikulum. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pimpinan Bupati Indramayu dan Ketua Yayasan Mandiri, Bapak Haryono Syoni, tiba di tempat acara. Hadirin yang kami hormati, di hadapan Ketua Yayasan Mandiri, Bapak Haryono Syoni, kami persembahkan tari topeng Kelana. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin silakan duduk kembali. Ibu Bupati yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indramayu, Dr. Nes Haji Mujaki, MSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat hadir di pendopo Kabupaten Indramayu untuk mengikuti kegiatan perencanaan pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga. Selanjutnya pertemuan kami menyampaikan laporan dasar Peraturan Bupati Indramayu nomor 1A tahun 2013 tentang pedoman pengintegrasian pelayanan pemberdayaan dan kemandirian keluarga di Kabupaten Indramayu. Maksud dan tujuan. Maksud pembentukan pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga: pertama, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan pemberdayaan keluarga dan masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, kewirausahaan dan lingkungan hidup. Mengembangkan dan penguatan kelembagaan pos pemberdayaan kemandirian keluarga di desa dan kelurahan. Tujuan: mengembangkan dan menguatkan fungsi pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, mengembangkan potensi yang ada di masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Tema kegiatan pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga, wadah partisipasi masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemantapan fungsi keluarga. Rangkaian kegiatan: A. Pelatihan pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga. Itu pelatihan bagi ketua pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga beserta pesertanya terdiri dari ketua pos daya di desa dan kelurahan sebanyak 317 orang. Waktunya hari Senin tanggal 15 April 2013. Tempatnya di Gedung Wisma Haji Kabupaten Indramayu. Narasumber dari tim Yayasan dan Mandiri. Pencarian pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga, yaitu hari Selasa tanggal 16 April 2013 yang undangan dihadiri oleh pertama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPDD, tim bergerak PKK Kabupaten, Camat, ketua tim penggerak PKK Kecamatan, Kulu, ketua tim penggerak PKK Desa, ketua dan sekretaris pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga, perbankan, akademisi, ketua LPM Kecamatan, ketua LPM Desa, kepala UPTD Kabupaten Kecamatan dan undangan lainnya. Tempat di Gedung Raden Bagus Arya Wirama 2. Pameran produk unggulan kearifan lokal di Kabupaten Indramayu di lingkungan pendopo. Kemudian ada penandatanganan MOU tentang akselerasi pencapaian target Millennium Development Goals melalui pengembangan dan pemberdayaan melalui pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga antara pemerintah Kabupaten Indramayu dan Yayasan dan Mandiri. Selanjutnya kunjungan ke lokasi pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga. Insya Allah 1 di Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, 2 di Desa Sukerja, Kecamatan Balong. Biaya penyelenggaraan pencanangan pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga ini bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu 2013 pada kegiatan pemberdayaan dan kemandirian keluarga. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Bupati untuk memberikan pengarahan dan sekaligus pencarian pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga Kabupaten Indramayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan Bupati Indramayu dirangkaikan dengan kata-kata mucarain yang akan ditandai dengan pemukulan kentongan. Yang terhormat Ibu Hajah Ana Supana Irianto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mengawali sambutan ini, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono, Ketua Yayasan Damandiri beserta rombongan. Kehadiran Bapak dan kerjasama antara Yayasan Damandiri dengan pemerintah Kabupaten Indramayu dalam rangka membangkitkan semangat dan revitalisasi lembaga pemberdayaan merupakan suatu kebanggaan dan idaman kami semua. Hadirin yang saya hormati, menyertai pencanangan pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga di Kabupaten Indramayu tahun 2013 ini, saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pimpinan lembaga atas dukungan dan peran serta aktifnya dalam membangun kebersamaan dengan ikhlas. Hal ini tentu akan mendorong keberhasilan daerah dalam kegiatan pemberdayaan dan kemandirian keluarga di Kabupaten Indramayu. Pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga merupakan suatu wadah koordinasi masyarakat yang dapat mendorong terbentuknya masyarakat madani yang mandiri dan kreatif yang jauh dari kemiskinan. Hal penting dari adanya pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga ini adalah adanya perubahan pola pikir, yaitu menjadikan masyarakat yang kreatif. Pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga juga merangsang agar masyarakat menjadi kreatif, berdaya dan mandiri, bukan masyarakat yang selalu tergantung pada pemberian pemerintah. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat besar dapat menimbulkan kemiskinan dan penurunan kualitas penduduk. Jika penduduk yang besar tidak diimbangi dengan peningkatan kualitasnya, justru akan menjadi beban bagi pembangunan yang dilaksanakan selama ini. Untuk itu, perlu adanya program peningkatan kualitas penduduk, dan upaya tersebut salah satunya dengan membentuk pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga, yaitu sebuah kegiatan masyarakat yang memadukan berbagai unsur guna meningkatkan kualitas manusia. Upaya pemberdayaan dalam pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga diarahkan untuk mendukung penyegaran fungsi keluarga, yaitu keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Pemenuhan fungsi-fungsi ini pada hakikatnya bermuara pada pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan pada abad milenium ini. Hal ini sering kita sebut dengan Millennium Development Goal yang ditetapkan sebagai program pembangunan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, saya berharap dengan 1000 pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga di Indramayu, di samping dapat memperkuat dan mewujudkan nilai-nilai kekeluargaan dan kemandirian keluarga, juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pula yang menunjukkan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari kemandirian keluarga, kelompok, sampai pada tingkat komunitas yang lebih besar lagi.
Pembentukan pos ini seyogianya merupakan inisiasi masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan dan masalah secara mandiri, dan inisiasi yang tumbuh dari masyarakat dan dengan arahan serta fasilitasi dari pemerintah dapat dipastikan akan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah di masyarakat. Dan lembaga ini milik masyarakat, maka berkembang dan tidaknya tergantung pada kepedulian masyarakat sendiri. Pemerintah tidak dapat mengelola secara teknis lembaga ini. Pemerintah hanya dapat membina, mengarahkan, dan memfasilitasi kelangsungan hidup lembaga ini. Hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan itu, saya sebagai pimpinan pemerintahan memerintahkan kepada seluruh OPD di Kabupaten Indramayu untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi yang terprogram, terarah, dan berkelanjutan dengan tidak meninggalkan evaluasi dari tiap kegiatannya. Lakukan dengan tepat, cepat, dan terukur, tidak asal-asalan, memenuhi harapan masyarakat dan tanpa pamrih. Semua ini perjuangan yang harus dilakukan dengan penuh ikhlas, sehingga pada saatnya masyarakat dapat memetik hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Kepada para pendiri dan pengurus pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga, saya ucapkan terima kasih dan saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya, dan saya selalu berharap agar kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mengelola lembaga ini. Tetap bersemangat demi masa depan generasi penerus kita lebih baik lagi. Hadirin yang berbahagia, bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak bisa berlangsung terus-menerus, sehingga masyarakat diharapkan segera mampu mandiri. Dan pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga adalah wadah gotong royong untuk memandirikan diri dalam suasana yang tidak eksklusif. Dalam arti, siapapun masyarakat bisa dilayani dan menjadi anggota dari pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga. Bantuan yang diberikan bukanlah hibah atau cuma-cuma, tetapi merupakan suatu pemicu supaya masyarakat mampu mengembangkan diri sendiri sehingga menjadi kuat dan mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini yang namanya pembentukan lembaga aktivitasnya hanya seumur jagung. Tukiem, setelah dibentuk kemudian diam. Jadi Posdaya yang pembekalannya adalah Yayasan Mandiri yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Haryono Siono bisa berkelanjutan, bisa menjadi mitra strategis untuk meningkatkan capaian IPM di Kabupaten Indramayu. Launching ini bukan akhir, tetapi launching Posdaya ini adalah awal di mana masyarakat dibutuhkan untuk selalu berpartisipasi sehingga Posdaya ini akan berhasil, kemudian Indramayu yang remaja bisa segera terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya canangkan pos pemberdayaan dan kemandirian keluarga di Kabupaten Indramayu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan yang pembukaan kedua, yang berkenan dampingi Ketua Yayasan Mandiri Bapak Haryono Siono dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Dilanjutkan dengan penanda
naskah kerjasama antara pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Yayasan Dana Mandiri yang berkenan Bupati Indramayu Bapak Haji Anis Puririanto, juga Ketua Yayasan Bapak Haryono Suyono untuk menandatangani naskah kerjasama. Silakan untuk saling menyertakan. Mohon izin itu untuk diserahkan terlebih dahulu Bapak Haryono juga Bupati Indramayu. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kerjasama pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Yayasan Dana Mandiri. Karena acara perdana dengan izin Ibu Bupati, hari ini setengah hari sampai jam 12 nanti seluruh Ibu dan Bapak yang hadir di sini mendapat kesempatan berlibur sampai jam 12. Dispensasi ya Pak. Syaratnya adalah kalau bertepuk tangan, kita coba lihat tepuk tangannya. Wow, ini masih kurang keras. Masih kurang keras. Coba sekali lagi. Mulai hari ini tepuk tangan untuk saudara kita yang disabilitas atau tunarungu. Caranya angkat kedua tangan ke atas tinggi-tinggi dan melambai-lambai. Coba tepuk tangan untuk tunarungu. Ini kelihatan, jadi tidak terdengar tetapi kelihatan. Ini memang luar biasa. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk disabilitas. Bagus. Tepuk tangan yang meriah. Kan main. Buana mohon dijelaskan, Ibu pada hari ini mendeklarasikan akan membentuk 1000 pos daya. Apakah Ibu yakin bahwa pos daya ini tidak akan demo kemudian menyuruh Ibu turun tahta? Coba Ibu silahkan. Coba, apa harapan Ibu terhadap pos daya yang dibentuk di seluruh Kabupaten Indramayu? Silahkan. Saya optimis bahwa dibentuknya pemberdayaan dan kemandirian atau pos daya ini akan mampu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Indramayu. Bukan main. Jadi Ibu berharap bahwa orang-orang kaya, orang-orang miskin di desa-desa yang dipimpin oleh Pak Kulu itu akan menyatu, kemudian gotong royong ikut bersama pemerintah, begitu Bu? Saya yakin ketika pembinaan dari pemerintah maupun Yayasan Dana Mandiri akan terus menerus, kemudian selalu ada evaluasi. Ibu berani nggak menyuruh para kubu ini antara sekarang sampai Lebaran nanti 1000 pos daya itu betul-betul jadi dan orangnya mulai tidak curiga? Tadi saya bisik-bisik Pak Sekda, jangan saling curiga, kok dia jadi ketua, saya cuma jadi anggota, begitu. Berani nggak sampai Lebaran pos dayanya 1000 terbentuk? Kalau boleh lebih, kurang nggak boleh. Pak Kubu siap? Siap. Oh, siap, bukan main. Iya. Jadi kuncinya pertama harus saling percaya, tidak saling mencurigai. Jadi tidak boleh ada yang di tempat saya sudah ada posyandu, kenapa bikin pos saya? Tempat saya sudah ada PAUD, kenapa bikin pos saya? Bagaimana Bu? Ya. Jadi pos daya ini adalah lingkaran besar, ya, yang akan menyatukan lingkaran-lingkaran kecil. Bukan main. Mana Mbak Adinda? Pak Maswar sudah ada di sini atau sudah pulang? Sudah pulang. Jadi para camat ini sudah pandai Bu menyanyi lingkaran kecil. Bagaimana kalau kita nyanyi dulu lingkaran kecil? Mau? Setuju. Ayo coba yang sudah bisa berdiri coba. Iya. 1, 2, 3.
Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ada PAUD, ada PKP, ada PAUD-nya, ada koperasi, tapi isi pos daya milik kita, pos daya keluarga sejahtera. Tepuk tangan yang meriah. Biasa sekali ya Pak ya. Interview. Bagaimana komentar Ibu? Semangatnya luar biasa, Bu. Semangat sekali ya. Semangat ibu-ibu ya. Ada yang belum Gampang, nanti tinggal yang sudah di pos daya itu yang pinter ngajari yang belum pinter, yang sudah bisa nyanyi ngajari yang belum nyanyi. Jadi kalau nanti kita silaturahmi habis lebaran di sini Bu, satu nyanyi lingkaran kecil, semua lingkaran kecil. bisa nyanyi, betul. Boleh nanti kita kumpul lagi Bu, lebaran rame-rame seperti ini. Siap Pak. Siap ya? Bukan main, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ana. Di Indramayu Ana pos daya. Di Indramayu ada pos daya. Betul? Betul. Jadi nanti Bu, kalau sudah akur habis lebaran, kita buka nanti habis lebaran, kita serahkan waktunya kepada Ibu, pelatihan ekonomi untuk pos daya di seluruh Indramayu. Kita undang Pak Budi yang adalah Bank Bukopin untuk menyediakan duitnya begitu ya. Siap ya. Sudah siap lumayan ya Pak ya. Berapa miliar Pak? Betul. Oke, monggo Bu, silakan. Terima kasih. Perlu saya sampaikan juga Pak bahwa dari CSR Bank Jabar hari ini sudah sedia memberikan bantu 700 juta. 700 juta. Nanti akan saya tanya dari Pertamina Bu. Pertamina juga. Betul. Selama ini Pertamina masih untuk pendidikan. Betul. Jadi nanti kita cari keluarga miskin, kita sekolahkan, Pertamina yang bayar Ibu ya. Bagus. Terima kasih Bu. Sekarang saya mohon Bapak Sekda barangkali. Sekda ini Di tes satu-satu ya Pak ya. Ada Bupati, tapi pelaksananya ada Sekda. Ya, bagaimana Pak Sekda? Instruksi Bupati rapanya galak banget Bu ya. Atau Bupati lebih galak dari Pak Bupati gitu ya. Bagaimana Pak? Komentar Bapak? Jangan dikomentari galak Pak, nanti Bapak dicari Pak. Mengharapkan kebutuhan ya. Jadi intinya Ibu Bupati ini orang yang sangat perfeksionis. Setiap apa yang dicanangkan di drama ini harus yang baik dan harus berjalan baik. Walaupun kami sebagai bawahan tidak ada yang lagi satu kata Pak, kami siap melaksanakan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah. Bukan main. Bapak setuju nggak kalau saya usul bahwa Bapak tiap bulan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh camat untuk melihat di mana yang maju, di mana tidak maju, sebulan sekali Pak? Sangat setuju ya Pak ya. Nanti sekali-sekali kita kirim tim peninjau dari provinsi-provinsi lain melihat kiprah Bapak di sini. Siap Pak. Setuju Pak ya? Setuju Pak. Jadi boleh Bapak umumkan para camat sekarang mulai hari ini tiap bulan kumpul rapat koordinasi gitu. Baik, terima kasih kepada para camat seluruh jajarannya bahwa kita mulai bulan depan kita akan melakukan evaluasi apa yang telah dan akan kita laksanakan khususnya untuk berkaitan dengan pos daya. Bukan main, jadi instruksi itu ya. Ini namanya tumbuh oleh tutup, artinya antara Bupati dengan Sekda menyatu, nyambung. Kita ucapkan selamat kepada Bapak, semoga panjang umur dan tetap sehat walafiat Pak ya. Terima kasih. Silakan. Jangan lupa semua yang hadir sini, beliau juga beberapa hari lagi akan berulang tahun yang ke-75 tahun. Selamat ulang tahun. Namanya bunuh diri
saya baru umur 57 Mas. Balikin pintar. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Mbak kalau kita undang salah satu dari pasukan-pasukan? Boleh. Ya, ini polisi dulu Pak, ini zamannya polisi Pak ya. Pak Kapolres. Pak Kapolda ya, monggo Pak Kapolda. Kapolres Pak. Kapolres ya ya. Iya, Bapak Garso, silakan Bapak. Kan main. Bapak tentunya harus mengamankan pergerakan masyarakat ini. Bagaimana teknik-teknik atau strategi pengamanan gerakan yang akan bertubi-tubi Pak, 1000 posdaya di seluruh kabupaten. Monggo. Intinya seperti ini Pak, kalau di konsep keamanan bahwa memang polisi adalah bukan penanggung jawab tunggal keamanan. Jadi pertanggungjawaban keamanan adalah juga pada seluruh komponen masyarakat. Namun berkaitan dengan masalah terkait dengan masalah pembentukan posdaya ini di setiap desa itu Pak, kita ada satu Babin Kamtibmas. Oh, Babin Ada Babin Kamtibmas. Kemudian memang ada beberapa program yang kita lakukan, bagaimana kita mendorong supaya masyarakat ini juga ya posdaya ini kan intinya pemberdayaan Pak. Persis. Pemberdayaan ya bukan hanya berdaya dalam hal tadi Pak, dalam hal PAUD, dalam hal segala macam, akan tapi dalam hal keamanan juga harus berdaya. Jadi keamanan masuk unsur yang harus diberdayakan Pak, masyarakat, Pak. Karena polisi bukan penanggung jawab tunggal keamanan. Berarti masyarakat harus ikut mengamankan tetangganya, ikut juga kalau tetangganya sedang pergi, rumahnya lupa dikuncikan, begitu Pak ya. Ya kira-kira begitulah. Kepedulian masyarakat akan keamanan diri ya, karena kalau konsep keamanan nasional kan seperti itu Pak. Jadi kan kalau konsep keamanan nasional di Indonesia ini kan tidak bisa dari atas dipaksakan ke bawah, akan tapi harus dari bawah, berasal dari keamanan pribadi juga dari bawah. Betul Pak. Kesadaran masyarakat, bentuk-bentuk keamanan pribadi, orang-orang pribadi ketika sadar keamanan, kampungnya jadi aman. Kumpulan-kumpulan kampung, kecamatannya aman. Kumpulan-kumpulan kecamatan, kabupatennya aman. Iya, jadi kalau misalnya posdaya ini ucuk-ucuk bikin pabrik tahu begitu, lalu mesinnya tidak dirusak tetangganya begitu Pak ya. Ya, insya Allah seperti itu Pak. Begitu Pak ya. Ya kalau orang berdaya kan Pak. Betul. Berarti berdaya dalam segala hal kan Pak. Iya, Bapak namanya Pangarso, berarti artinya itu luar biasa Pak ya. Pangarso itu kan berarti penguasa begitu ya. Ngarso kan depan. Oh Ngarso di depan, jadi Bapak Jadi saya yang paling depan Pak. Di depan mengamankan posdaya sampai ke tuku. Selamat ya, selamat. Terima kasih kepada Bapak Pangarso. Terima kasih Bapak. Tema kita pada hari ini yaitu pos pemberdayaan yang berada di Kabupaten Indramayu untuk mengatasi kemiskinan yang ada di sini. Jadi tamu-tamu kita selain yang terhormat ini siapa Betul saja? sekali. Tamu-tamu kita yang terhormat selain yang ada di atas, ada juga yang ini dari berbagai universitas. Ada dari UPI, Ketua LPPM-nya. Ada dari IAIN. Wah Pak Kiai, Ketua LPPM. mohon berdiri Pak. Agar masuk TV Pak. Iya, dan pembantu rektor satunya. Iya, ini perwakilan dari rektor. Siap juga ya. Dan di atas sana sudah pasti Pak, itu ada rektor dari Universitas Wiralodra Indramayu, yaitu Bapak Tohidin ya Pak ya. Terima kasih. Jadi tamu kita lengkap ya. Tamu kita lengkap. Tadi katanya ada Pak Camat, ada Bu Camat. Ada Pak Camat ada di sebelah sana tuh Pak yang pakai baju-baju coklat. Langsung saja kita ke Camat, datangi. ya. Oke, Bapak Camat. Wah Pak ada yang jemput langsung. Kita ke sana saja, kita ke sana. Gimana Pak Camat? Ini tugas Ibu Bupati luar biasa ya. Bagaimana rasanya mendapat tugas? Alhamdulillah kami dari para camat se-Kabupaten Indramayu yang berjumlah 31 ini sudah pernah diberikan pembekalan tentang posdaya di Perdatam beberapa kemarin yang lalu, dan kini sudah menindaklanjuti di tiap-tiap desa. Oh sudah? Ya, sudah dibentuk tiap-tiap desa. Jadi bukan baru ya? Bukan, sudah terbentuk. Ada posdaya di tiap-tiap desa yang ada di tiap desa, dan ini merupakan suatu hal yang positif sekali karena bisa mengajak kemitraan seluruh masyarakat, baik yang mampu
kemudian menggandeng yang tidak mampu seolah untuk menjadi bapak angkat atau bapak asuh. Oh, sudah mulai ada bapak angkat? Iya, sudah. Bapak kira-kira di kecamatannya itu ada yang kaya-kaya apa enggak? Ada Pak. Ada ya? Iya. Kalau dikumpulkan begitu, depositonya begitu, di misalnya Bank Bukopin gitu, tidak ditarik, cuma dikumpulkan aja, lalu nanti Belum sampai ke sana Pak. belum sampai ke sana. Belum sampai Tapi untuk kemungkinan ngumpulin. bisa Pak ya? Kalau untuk ngumpulin depositonya bisa. Ngumpulin tapi tidak diambil camat, tidak? Ya, tidak, Pak, tidak. Ya, ya. Di bank gitu. Lalu nanti katakanlah 5%, 1% begitu bunganya disumbangkan untuk keperluan. Insya Allah kami akan selalu menggunakan pendekatan Pak tentang itu Pak. Betul. Iya. Kira-kira bisa kira-kira Iya, ya. insya Allah. Camat depositonya banyak apa enggak? Alhamdulillah belum punya Pak. Depositonya Jangan alhamdulillah kalau belum punya. betul. Iya. Tapi siap Pak ya. Siap untuk ya. kami, artinya para camat ini siap untuk mensukseskan tugas Ibu Tati betul. yang sudah melakukan kerjasama dengan Yayasan Dan Mandiri Pak. Ibu anggota Posdaya atau anggota Posyandu juga? Posdaya Pak, Posdaya, Posyandu ikut bantu. ikut bantu, BKD juga ikut bantu, dari BKL juga ikut bantu, PIK Remaja juga, semua Ikut bantu, semua bantu. Iya. Jadi Bu aktif di itu. Iya. Anaknya berapa? Belum punya Pak. Oh, belum. Bagus. Nanti kalau hamil jangan lupa ke Posyandu ya. Iya. Ya, terima kasih. Posyandu. Bapak, di depan sana terlihat ada rektor dari Universitas Wiralodra Indramayu. Kita belum berbincang dengan beliau mengenai pendidikan. Kami mohon kepada Bapak Rektor untuk bergabung dengan kami ke depan. Bapak bisa? Saya dengar Pak Rektor ya, para mahasiswa juga melakukan kuliah kerja nyata. Betul, Prof. Coba Bapak bisa ceritakan. Jadi sebenarnya Universitas Wiralodra Indramayu sudah melaksanakan posdaya jauh-jauh sebelum ini dicantangkan, Prof. Ya, karena posdaya itu pada hakikatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Itu kuncinya. Posdaya adalah pemberdayaan masyarakat. Ya. Kenapa masyarakat yang diberdayakan? Karena semua permasalahan itu adanya di masyarakat, Prof. Tidak mungkin adanya di Pak Camat atau di Ibu Camat, adanya di masyarakat. Sehingga kita Universitas Wiralodra Indramayu yang kebetulan universitas itu punya pendopo ini, gitu ya, punya Kabupaten Indramayu, kami berkewajiban untuk masyarakatnya bisa. Jadi setahun berapa kali Pak melakukan semacam kuliah kerja nyata? Kami karena itu merupakan kuliah jadi setahun sekali, Prof. Setahun sekali. Iya, setahun sekali, tapi jumlah mahasiswanya juga banyak. Tahun kemarin itu 1.100-an lebih gitu yang kita terjunkan ke masyarakat. Kalau boleh nanti kita usul kepada Ibu Bupati gitu ya. Kita atur. Betul, Prof. Gitu ya. Pemberdayaan apapun kalau itu sepanjang tahun insya Allah. Karena sifat masyarakat Indramayu, setelah 2 bulan kita mengadakan kegiatan, setelah mahasiswa itu pulang kembali lagi, Prof. Oh, kalau ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Kita terus sepanjang tahun. Ya. Karena bagaimana kalau Bapak jadi tuan rumah bersama Ibu Bupati, nanti kita bikin pertemuan antar perguruan tinggi. Siap. Justru itu adalah obsesi kami untuk memfasilitasi itu. Gitu ya. Bagus, Pak. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Rektor. Silakan ini Bapak kembali. Bapak kita dari GM Pertamina. Pertamina. Bagaimana peranan dari Pertamina ya? Ya, Pertamina di sini. Ya, baik, Ibu, Mas Ibu. Ya, jadi dari Pertamina RU6 khususnya karena di kilang refinery ini unit 6 ini. Sana Pak, kameranya. Pak masuk. Kita memang sudah punya program. Ngadepnya ke sana aja, Pak. Program CSR, ada beberapa program CSR yang mana terdiri dari ada terkait dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, bahkan juga infrastruktur, ya, dan pendidikan dan pemberdayaan. Jadi kita sudah melakukan suatu program CSR yang terkait dengan lima tadi itu, diantaranya pemberdayaan masyarakat, dan kita sudah lakukan setelah beberapa tahun yang lalu, dan bahkan program itu setiap tahun kita lakukan. Dan itu sama mungkin seperti dari perguruan tinggi juga sudah bekerja sama, berkoordinasi dengan Ibu, dengan Pemda setempat, dengan camat, dan lain sebagainya, sehingga program-program itu berjalan dengan lancar. Dan pemberdayaan masyarakat itu tetap dilakukan
diantaranya adalah peternak itik misalnya lele dan sebagainya. Bisa nanti membantu pos daya ini ya untuk ternak itik dan sebagainya, sehingga kalau besar nanti bisa pakai modal dari bank. Ya, memang kita punya ada posnya CSR dari Pertamina Pusat yang kita sampaikan dan kita laksanakan di sini, dan alhamdulillah semua berjalan lancar, Pak. Dan tetap kita kerjasama dengan. Kalau nanti dipadukan dengan pengembangan pos saya ini bisa, Pak ya? Insya Allah bisa. Bisa, ya. Siap. Harus bisa. Beri tepuk tangan untuk GM kita. Pertamina, betul. Terima kasih, Pak. Kita Terima kasih Bapak atas waktunya. kita saudara kita dari ABRI ya, dari ABRI. Bapak Asyik gitu ya Pak? Iya. Bapak Asyik Rudianto. Oke, Pak. Jadi saya tahu ABRI itu ada program ABRI Masuk Desa, Pak ya. Siapa? Pak Asyik. Waduh, namanya luar biasa. Bapak sudah punya istri atau belum, Pak? Sudah, Pak. Oh sudah. Kalau enggak mau saya tawarkan kepada Bapak Ibu di sini, karena Asyik ini luar biasa kalau jadi suami ya. Jadi Bapak udah lama di sini, Pak? Saya baru 1 bulan. 1 bulan ya. Hampir 2 bulan. Kalau dulu Pak, zaman saya masih kepala BKKBN, ABRI Masuk Desa itu cari aset per KB, Pak. Betul, Pak. Sekarang Bapak bersedia nggak masuk desa membantu pos-pos pemberdayaan keluarga di desa? Pak, kalau TNI, Pak, kesetiaan TNI nggak perlu diragukan lagi, Pak. Nggak perlu diragukan. Sampai sekarang pun kita KB pun masih kita berjalan, Pak. Betul. Nah, terus dengan Departemen Kementerian Perikanan, Pertanian, kita masih, Pak. Masih. Sampai sekarang masih berlanjut. Jadi kalau nanti membantu pos daya dengan pemberdayaan, membantu bank menyalurkan kredit tidak hilang dan sebagainya, siap Pak ya? Oh siap, Pak. Kami sedang mendampingi program-program pemerintah yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bagus. Terima kasih Pak Asyik. Terima kasih Pak Asyik. Bapak, sebelum kita lanjutkan dengan dialog berikutnya, Bapak penasaran sama siapa lagi? Ini sudah lihat-lihat siapa lagi? Betul. Penasaran dengan yang lainnya? Masih dari ada Kejaksaan. Betul, masih ada dari Kajari. Bapak, ya, dari Kajari. Wah, agar supaya tidak banyak yang mencuri dan sebagainya, tentunya tidak boleh miskin ya Pak ya. Jadi Bapak suka nggak mencegah kemiskinan itu? Suka Pak. Wah, Pak Edi ya, Pak. Namanya sama dengan saya. Ya, beliau namanya Edi Haryono, saya Haryono Suyono. Agak lebih panjang sedikit ya, Pak Edi. Jadi bagaimana kalau ada dulu zamannya almarhum Pak jaksa itu Ismail Saleh, ada jaksa masuk desa. Ya. Apa sekarang ada Pak? Sekarang masih ada, Pak. Dengan apa? Cara penyeluruhan hukum di desa-desa, Pak. Ya, cara terpadu. Ada ya. Ada. Jadi ada. kalau misalnya bersama-sama dengan Pak Camat pergi ke desa-desa menyuluh supaya tidak menjadi pencuri begitu, masalah pos daya ini begitu ya, gimana? Siap Pak. Siap ya. Siap, ya. Jadi nanti ada gerakan-gerakan ke desa mencegah supaya tidak jadi maling, berarti harus diberdayakan. Siap, siap, Pak ya. Siap. Jadi nanti saya usulkan Pak Jaksa Agung supaya siap, ya. ada kegiatan penyuluhan hukum, Pak, di desa-desa hukum ya. supaya kegiatannya lebih pemberdayaan begitu ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Siap. Kalau seperti itu ya Pak ya. Jadi kita masih ada saudara kita dari Bang Bukopin ya. Monggo Pak. Ini saya tadi udah bicara dengan Ibu Bupati ya. Bang Bukopin siap untuk menyalurkan apa namanya Pak, silakan. Dari Bang Bukopin seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang kami punya satu komitmen pemberdayaan di masyarakat, terutama di sektor perdagangan mikro ya, akan kita sinergikan dengan program Posdaya. Dan kami sudah alokasikan untuk anggaran tahun ini untuk penyaluran Posdaya itu sampai 3,8 miliar. 3,8 miliar. 3,8 miliar. Kita beri tepuk tangannya meriah. Tadi saya janjikan kepada Ibu Bupati sampai dengan Hari Raya Idul Fitri itu rasa saling curiga
antara rakyat di kabupaten ini Indramayu, kemudian dihilangkan supaya nanti pada waktu mulai dengan kegiatan ekonomi tidak saling membunuh, betul ya, Betul. saling bersinergi. Jadi bagaimana kira-kira kalau tahun ini kita siapkan 1 miliar untuk menolong orang miskin di Kabupaten Indramayu? Siap Pak. Siap. Oh, siap Bu, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Bukopin. Syaratnya jangan terlalu sulit Pak ya. Siap. Kalau Bu Bupati sudah bilang ya begitu, langsung dikasih kredit gitu ya. Ya, karena Pak Sekda akan memagari supaya kalau tidak bayar dibayar oleh Sekda begitu ya. Ya betul. Bagaimana siap Pak ya? Jadi nanti kita setelah insya Allah Bu ya, setelah Hari Raya Idul Fitri kita lakukan gerakan untuk memberikan kredit kepada posdaya yang berhasil. Siap ya? Siap. Ya, jadi bagaimana ibu-ibu dari pimpinan posdaya siap untuk usaha? Siap untuk latihan usaha? Siapa yang siap untuk latihan pengolahan ikan? Ayo, angkat tangan. Oh, banyak juga. Siapa yang siap untuk bikin katakanlah tahu? Oh, banyak. Tadi juga di Mau beli mesin tahu? Mesin tahu? Mau? Duitnya Pak, kredit dari Bang Bukopin? Mau ya? Nyicil, ngemplang atau nyicil? Nyicil, mau nyicil? Ya. Lebih senang nyicil sepertinya ya Pak ya. Siapa yang siap untuk bikin keripik singkong? Banyak juga, luar biasa Pak. Jadi potensi bisnis di Kabupaten Indramayu tinggi, ya tinggi. Bu Bupati siap. Bu Bupati siap untuk menjadi pendukung ya Bu, ya. Ya. Tadi saya bisik-bisik Bu Bupati, Bu, kalau ada orang kaya nanti naruh duitnya di Bank Bukopin, nanti kita ambil bunganya 10% saja untuk nomboi kalau ada yang katakanlah belum sempat bayar. Betul. Siapa apa enggak Pak? Siap Pak. Siap ya. Kita sinergikan program. Disinergikan. Bukan main, bupatinya siap, banknya siap. Bapak punya bank-bank di kecamatan sudah berapa Pak di sini? Kita untuk wilayah Indramayu, kebetulan kita untuk pemberdayaan di kemitraan dengan mikro, itu kita sudah ada 6 unit, ya 6 unit. Dan 6 unit itu. Jadi sisanya nanti kita bangun dengan Bu Bupati ya. Betul. 6 unit. Kita siap, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bukan main. Tadi Ibu menyatakan ada bantuan langsung sebanyak 700 juta ya, 700 juta dari Bank Jawa Barat ya. Bank Jabar Banten. Boleh kita mohon ke sini, monggo. Pimpinan cabang ya. Jadi Bapak tentunya dengan bantuan ini merupakan pancingan ya, supaya keluarga miskin bisa nanti mempunyai usaha mikro dan sebagainya. Bapak nanti kalau usaha mikro ini sudah mulai berjalan, sama-sama Bang Bukopin bisa ikut memberikan bantuan pemberdayaan begitu ya? Sangat bisa Pak. Sangat bisa ya? Bisa. Kebetulan memang kita secara rutin menyampaikan dana CSR Pak ke dana CSR ke Pemda. Jadi dana CSR-nya bisa dilakukan untuk pelatihan, kemudian modalnya bisa dari dana pinjaman dengan kredit begitu. Betul Pak, kebetulan memang Bank BJB saat ini sedang gencar melakukan program kredit mikro Pak. Di Indramayu sekarang kita ada 16 jaringan kantor Pak. Kemudian tahun ini rencana ada penambahan 11 jaringan kantor. Jadi insya Allah tahun ini ada 26 jaringan kantor yang bisa menghandle kredit-kredit mikro Pak. Dan kita kredit mikro ya. Betul. Jadi bersama-sama Bang Bukopin, nanti setelah Ibu ini sampai Lebaran nanti posdayanya sudah terbangun begitu, betul, bisa diberikan kreditnya. Bisa. Bunganya bisa ditekan serendah mungkin begitu. Memang ada skim kredit tertentu yang tingkat bunganya memang relatif rendah Pak. Relatif bisa ya. Jadi siap dengan Bang Bukopin. Siap, Jadi Pak. sudah ada 2 bank Bu untuk sini. Bukopin dan Bank Kalau Jabar perlu Banten. kita setelah habis Lebaran kita adakan pelatihan bersama Bang Bukopin, lalu langsung kita kasih kredit begitu. Baik Pak. Siap Bapak ya? Siap Pak. Membantu pelatihannya juga Betul. siap. Kita beri tepuk tangan untuk Bang Jabar. Terima kasih.